Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyah Yoga Pramesta. Di sini saya akan menjelaskan hasil project capstone yang telah dibuat dari Bengkel Coding. Eh, yang pertama yaitu kita perlukan yaitu pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah dataset yang bersumber dari link berikut ini. Dataset yang dipakai adalah dataset dengan nama file Hungaria data. Dan diharapkan sebelum memakai tersebut dapat membaca deskripsi dari dataset yang dalam file dengan nama hard disk. Setelah itu yaitu menelaah data. Pilih dan masukkan library yang dibutuhkan untuk menelaah data. Library yang dibutuhkan yaitu ada Pandas, ada RE, NumPy, dan InterTools. Selanjutnya yaitu memasukkan dataset yang dibutuhkan dengan alamat penyimpanan yang tepat dan simpan keadaan ke dalam ke sebuah variabel. Setelah itu membuat iterasi untuk membaca dataset. Setelah membuat iterasi, setelah itu membaca file dataset yang telah dilakukan iterasi sesuai jumlah kolom dan baris yang ada pada dataset. Untuk keterangan kolom dan baris dapat dibaca melalui deskripsi dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ini untuk menambahkan informasi dari file dataset yang sudah dimasukkan ke dalam data frame. Setelah itu, pada kondisi dataset yang kita miliki terdapat kondisi khusus yang dimana sebelum memasukkan tahap validasi data untuk tipe data objek atau string perlu dilakukan penghapusan fitur dikarenakan pada dataset ini nilai 0 disimbolkan dengan angka -9.0. Setelah itu ini mengubah tipe data file dataset menjadi tipe data float sesuai dengan nilai 0 yaitu -9.0. Selanjutnya yaitu ada validasi data. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi dari dataset agar dapat dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi mengubah nilai -9 menjadi nilai null value sesuai dengan deskripsi dataset. Selanjutnya yaitu di sini ada menghitung jumlah nilai value. Setelah itu di sini ada yang keempat, menentukan objek data. Di sini memiliki 14 fitur yang akan digunakan sesuai dengan deskripsi dataset. Di sini mengganti nama kolom yang sesuai dengan 14 nama kolom yang ada pada deskripsi dataset. Setelah itu, di sini menghitung jumlah fitur pada dataset lagi. Yang kelima, di sini ada pembersihan data. Sebelum melakukan pemodelan ini, dilakukan pembersihan data agar model yang dihasilkan lebih akurat, menghitung jumlah value yang ada di dalam datasetnya. Selanjutnya, berdasarkan output kode program yang di sini, ada beberapa fitur yang hampir 90% datanya memiliki nilai 0, sehingga perlu dilakukan penghapusan fitur menggunakan fungsi drop. Selanjutnya ini, dikarenakan masih ada nilai 0 di beberapa kolom fitur, maka akan dilakukan pengisian nilai 0 menggunakan nilai min di setiap kolomnya. Lalu di sini mengubah nilai 0 menjadi nilai min yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu di sini melakukan pengecekan terhadap nilai duplikasi data. Setelah melakukan pengecekan, lalu di sini melakukan penghapusan dataset yang memiliki nilai duplikat. Setelah itu di sini ada source code untuk mencari korelasi antar fitur.
Selanjutnya yang keenam itu ada konstruksi data. Dalam tahap ini konstruksi data adalah salah satu tujuan yaitu untuk menyesuaikan semua tipe data yang ada di dalam dataset. Namun tahap ini dataset sudah memiliki tipe data yang sesuai sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian kembali. Setelah itu menyelesaikan tipe data set kita, yaitu kita memisahkan antara fitur dan target lalu simpan ke dalam variabel. Setelah itu kita memisahkan antara fitur dan target. Sebaiknya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap persebaran jumlah target terlebih dahulu. Lalu di sini ada grafik di atas menunjukkan bahwa persebaran jumlah target tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diseimbangkan terlebih dahulu. Dengan menyeimbangkan target ada dua cara, yaitu menggunakan oversampling dan undersampling. Oversampling yaitu dilakukan jumlah dataset lebih sedikit, sedangkan untuk undersampling dilakukan jika jumlah dataset terlalu banyak. Di sini kita akan melakukan oversampling karena jumlah data kita tidak banyak. Salah satunya metode itu oversampling yang akan kita gunakan adalah smooth. Lalu di grafik ini dapat dilihat kita target belum seimbang dan sudah diseimbangkan menggunakan oversampling. Lalu setelah menyeimbangkan persebaran jumlah target, kita melakukan pengecekan apakah perlu dilakukan normalisasi standarisasi pada dataset kita. Pada deskripsi di atas dapat dilihat bahwa terdapat rentan nilai yang cukup jauh pada standar variabel di setiap fitur dataset yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu dilakukan normalisasi standarisasi agar mengecil rentan antara standar deviasi setiap kolom. Lalu di sini setelah melakukan normalisasi pada fitur, selanjutnya kita perlu membagi fitur dan target menjadi data train dan test. Selanjutnya yaitu model. Pada tahap ini kita akan memulai membangun sebuah model. Di bawah ini merupakan fungsi untuk menampilkan hasil akurasi data numerical precision score setiap model. Fungsi ini nantinya akan dipanggil setiap model dan membuat fungsi ini bersifat opsional. Selanjutnya, pada tahap ini menggunakan KNN. Pada tahap ini kita akan memulai membangun model dengan algoritma KNN dengan nilai neighborhood yaitu 3. Berikut ini adalah kode program untuk menampilkan hasil akurasi dengan algoritma KNN. Selanjutnya di sini ada pada visualisasi ini ditampilkan visualisasi confuse matrix untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya. Selanjutnya itu ada random forest. Kita akan membangun model dengan algoritma random forest dengan estimation yaitu 100 n estimation sendiri yang berguna untuk mengatur jumlah pohon keputusan yang akan dibangun. Selanjutnya ada exhibits. Pada tahap ini dalam membangun model kita akan menggunakan algoritma exhibits dengan learning rate yaitu 0,1. Learning rate berguna untuk mengontrol seberapa besar kita menyelesaikan bobot model. Selanjutnya ada oversampling. Pada tahap ini kita akan membuat sebuah model yang dimana data dipakai ini sudah dilakukan oversampling dan dinormalisasikan. Argumen yang digunakan sama seperti sebelumnya yaitu KNN, random forest, dan exhibit sekaligus dibuat visualisasi dan hasil evaluasi pada masing-masing model. Di sini ada KNN, yaitu selanjutnya ada random forest, dan yang terakhir sini ada exhibit juga. Setelah itu lakukan cloning, normalisasi, dan oversampling. Pada pembuatan model ini kali ini menggunakan
algoritma yang sama GNN, random forest, dan executes, namun data yang digunakan adalah data yang sudah dilakukan tuning parameter, orientasi, dan oversampling. Pada KNN ini, setiap parameter tuning tidak selalu sama karena bergantung pada algoritma yang digunakan. Selanjutnya di sini ada random forest yang sama, dan selanjutnya di sini yang terakhir ada execute juga. Dan yang ke-8 ada evaluasi. Kita melakukan evaluasi data sekaligus membandingkan antara algoritma guna dengan tujuan mengetahui jenis model algoritma yang dihasilkan hasil akurasi terbaik. Selanjutnya yaitu menggunakan Streamlit. Di sini ada contohnya. Di sini contohnya menggunakan umur 28, lalu dengan jenis kelamin laki-laki. Di sini ada penyakit datanya menggunakan typical agents. Lalu ada resting blood pressure-nya ada di 92, serum kolesterolnya ada di 85, resting blood sugar menggunakan false. Lalu resting electrolyte di normal, ada maksimum heart rate menggunakan 82, ada exercise include angina tidak menggunakan, lalu terakhir ada desperation including by exercise reversion to stress. Lalu kita coba melakukan prediksi, dan diprediksi hasilnya yaitu healthy. Dan selanjutnya akan kita coba untuk mendapatkan di umur 60, lalu di gendernya yaitu perempuan, penyakit hatinya yaitu atypical again, lalu resting bloodnya ada di 200, serum kolesterolnya ada di 600, resting sugarnya ada di false, restingnya ada di having ST wave abnormality. Setelah itu maksimum heart rate-nya ada di 180. Lalu ada exercise including angina di yes-kan. Lalu di depresinya diatur 3. Lalu melakukan prediksi, akan diprediksi heart disease yaitu level 4. Di sini menggunakan single prediksi dengan menggunakan akurasi 98%, 98,18%. Lalu di sini ada multi region dengan menggunakan contoh file GPS. Setelah itu diupload, akan muncul hasilnya di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.